Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu Introduction, the Importance of Scope Management and Conceptual Development. Jadi, dalam manajemen proyek, salah satu hal paling penting adalah scope management. Scope proyek ini mencakup seluruh pekerjaan yang harus dilakukan, sumber daya yang digunakan, serta hasil akhir yang ingin dicapai termasuk standar kualitasnya. Dengan kata lain, scope ini menentukan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan bagaimana proyek tersebut tuh dapat dianggap berhasil. Tanpa pengelolaan skop yang jelas, proyek ini hanya akan menjadi sekedar ide atau impian tanpa arah yang pasti. Skop manajemen ini membantu proyek berjalan secara sistematis melalui perencanaan yang matang sehingga meminimalkan adanya ketidakpastian. Dalam prosesnya terdapat beberapa tahapan penting seperti conceptual development, scope statement, work authorization, scope reporting, control system, hingga project closeout. Semua tahapan ini berfungsi untuk memastikan proyek itu memiliki rencana yang jelas sejak awal hingga selesai proyek tersebut. Nah, tahapan awal dalam scope management itu adalah namanya conceptual development. Nah, pada tahap ini, tim proyek ini mulai mengubah ide proyek yang masih abstrak menjadi tujuan yang lebih konkret. Conceptual development ini bertujuan menemukan cara terbaik untuk mencapai tujuan proyek dengan mengumpulkan informasi penting dan juga menganalisis berbagai kemungkinan solusi. Nah, proses conceptual development ini biasanya dimulai dengan problem atau need statement, yaitu menjelaskan masalah atau kebutuhan yang melatar belakangi proyek. Setelah itu dilakukan requirements gathering, di mana ini tuh untuk memahami kebutuhan pelanggan atau stakeholder. Selanjutnya, tim proyek itu melakukan information gathering, yaitu untuk mengumpulkan data yang relevan lalu mengidentifikasi constraints seperti keterbatasan waktu, biaya, atau sumber daya. Tahapan berikutnya adalah alternative analysis, yaitu mencari berbagai alternatif solusi sebelum menentukan pendekatan terbaik. Nah, pada akhirnya proses ini tuh menghasilkan project objectives dan business case yang menjelaskan tujuan proyek secara jelas, termasuk hasil yang diharapkan, sumber daya yang dibutuhkan, serta waktu pelaksanaannya itu kapan. Secara keseluruhan, conceptual development ini membantu menyederhanakan kompleksitas proyek dan juga mengubah ide awal menjadi rencana yang lebih terstruktur sehingga proyek itu dapat dijalankan secara efektif dan juga terarah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam the scope statement. Jadi scope statement ini merupakan dokumen penting dalam manajemen proyek yang menjelaskan secara rinci batasan dan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu proyek. Jadi dokumen ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai tujuan proyek, deliverables yang akan dihasilkan, serta batasan-batasan yang harus diperhatikan selama pelaksanaan proyek ini. Nah, jadi dengan adanya scope statement, seluruh pihak yang terlibat dalam proyek dapat memiliki persepsi yang sama mengenai apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek tersebut. Nah, jadi hal ini tuh sangat penting untuk mencegah terjadinya script atau perluasan ruang lingkup yang tidak terkendali. Nah, yang dapat menyebabkan keterlambatan, peningkatan biaya maupun konflik antar stakeholder. Nah, jadi oleh karena ini, scope statement ini menjadi dasar utama dalam proyek perencanaan dan pengendalian proyek. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam work authorization. Jadi work authorization itu merupakan proses formal yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan ini dalam proyek dilaksanakan pada waktu yang tepat dan oleh pihak yang berwenang. Nah, jadi sistem ini itu berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar aktivitas proyek dilakukan dengan rencana yang telah disusun, baik dari segi urutan pekerjaan, penggunaan sumber daya maupun jadwal pelaksanaannya. Nah, jadi dengan adanya work authorization ini, manajer proyek ini dapat mengontrol kapan suatu tugas dapat dimulai serta memastikan bahwa semua persyaratan sebelumnya telah terpenuhi. Jadi proses ini tuh juga membantu mencegah terjadinya pekerjaan yang tidak perlu atau pekerjaan yang dilakukan di luar rencana proyek, sehingga pelaksanaan proyek menjadi lebih terkoordinasi, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang scope reporting dalam manajemen proyek. Jadi scope reporting itu apa sih? Jadi proses pelaporan, perkembangan proyek yang biasanya itu udah ditentuin sama proyek itu dari awal sebelum proyek itu dimulai. Jadi tahap awal atau project kick off itu tuh tim proyek itu dan klien itu menentukan seberapa sering laporan proyek itu dibuat, informasi apa saja,
terus yang perlu dilaporkan itu apa aja, serta siapa aja yang menerima laporan tersebut. Jadi secara umum itu laporan proyek itu biasanya mencakup 3 hal utama. Apa aja? Yang pertama itu ada cost status, itu gimana laporan itu mengenai kondisi anggaran proyek gitu kan, apakah masih sesuai dengan rencana anggaran atau sudah mengalami penyimpangan. Lalu yang kedua itu ada schedule status, jadi laporan tentang proyek itu tuh jalan sesuai jadwal atau kayak keterlambatan gitu kan. Terus yang ketiga itu ada technical performance status, itu laporan mengenai perkembangan teknis proyek serta tantangan dan solusi yang dihadapi oleh tim. Jadi selain itu tuh komunikasi itu juga cukup penting, jadi komunikasi yang baik juga sangat penting di dalam scope reporting. Jadi informasi perkembangan proyek itu sebaiknya nggak hanya diketahui oleh sebagian aja, tapi harus dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti tim proyek, klien, terus manajemen, serta pihak eksternal seperti supplier atau kontraktor. Jadi dengan scope reporting ini tuh komunikasi itu bisa terbuka, perkembangan proyek dapat dipantau, terus kesalahpahaman itu dapat diminimumkan di dalam. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai control system dan configuration management dalam perkembangan scope proyek. Jadi dalam manajemen proyek itu control system itu digunakan untuk memastikan bahwa proyek itu tetap berjalan sesuai scope, jadwal, dan anggaran yang ditetapkan. Jadi sistem kontrol yang baik itu juga proyek itu bisa mengalami keterlambatan atau pembengkakan biaya gitu kan. Ada beberapa jenis di project control system itu tuh digunakan. Jadi yang pertama itu ada configuration control. Itu di mana proses memantau apakah ruang lingkup proyek ini tuh masih sesuai dengan rencana awal gitu kan. Terus yang kedua itu ada design control, di mana untuk memantau scope, jadwal, dan biaya itu selama tahap desain proyek. Yang ketiga ada trend monitoring, itu di mana proses melacak perkembangan biaya, jadwal, dan sumber daya untuk melihat apakah ada penyimpangan dari rencana. Selain itu ada document control, di mana memastikan semua dokumen-dokumen penting di proyek tersebut itu tuh dicatat dan dibagikan dengan baik. Kemudian ada acquisition control, itu tuh mengawasi proses pengadaan peralatan, material, atau layanan proyek. Dan yang terakhir ada specification control, di mana itu memastikan spesifikasi proyek itu disusun dengan jelas dan hanya dapat diubah dengan persetujuan yang tepat gitu kan. Selain sistem kontrol itu juga dapat konsep penting yaitu configuration management. Jadi configuration management itu proses mengelola dan mengendalikan perubahan dalam proyek secara sistematis. Jadi hal ini tuh penting karena apa? Karena pelaksanaan proyek itu seringkali terjadi perubahan gitu kan, baik karena kesalahan perencanaan atau informasi baru mengenai proyek. Terus selanjutnya juga ada perubahan lingkungan eksternal maupun permintaan dari klien gitu kan. Jadi dalam projectnya itu configuration management itu memiliki 4 tahapan utama gitu kan. Ada configuration identification, itu identifikasi komponen, terus ada configuration review, terus itu ninjau lagi komponen-komponen tadi, terus ada configuration control, itu mengendalikan perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Terus ada yang terakhir itu ada status accounting, itu mendokumentasikan setiap perubahan konfigurasi proyek agar dapat dilacak menggunakan referensi di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahap project closeout, yang merupakan tahap akhir dalam manajemen proyek yang mengharuskan manajer proyek mempertimbangkan berbagai jenis dokumen, laporan, dan catatan yang diperlukan saat proyek selesai. Keputusan mengenai dokumentasi ini sebaiknya sudah dipikirkan sejak awal proses pengembangan proyek, karena semakin awal ditentukan, maka informasi yang dapat dikumpulkan selama proyek berlangsung semakin banyak. Informasi dalam penutupan proyek ini memiliki beberapa fungsi penting, yang mana dokumentasi yang lengkap dapat membantu organisasi menghadapi potensi sekata kontrak setelah proyek selesai. Yang kedua, dokumentasi tersebut dapat menjadi sumber pembelajaran untuk menganalisis keberhasilan maupun kegagalan proyek di masa depan. Dan yang terakhir, informasi tersebut dapat mempermudah proses audit proyek, terutama dalam menelusuri aliran biaya dan penggunaan dana selama proyek berlangsung. Dalam proses penutupan proyek, beberapa jenis dokumentasi yang biasanya dicatat yang mana ada 3, yakni historical records, post-record analysis, dan financial closeout. Prinsip penting dalam manajemen proyek yaitu start with the end in mind, yakni memulai proyek dengan memahami kebutuhan pada tahap akhir. Dengan menetapkan tujuan yang jelas sejak awal, manajer proyek dapat menentukan jenis informasi yang diperlukan selama proyek berlangsung hingga proses penutupan proyek dapat dilakukan secara efisien. Kemudian ada Project Management and Sustainability yang menjadi fokus penting dalam manajemen proyek, yang mana dengan upaya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.
Sustainability biasanya dijelaskan melalui konsep triple bottom line yang mencakup 3 dimensi utama, ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut harus dijalankan secara seimbang agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kemudian terdapat beberapa konsep penting yang menjelaskan bagaimana sustainability diterapkan dalam manajemen proyek. Yang pertama ada integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi, yang mana keputusan proyek harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ketiga dimensi tersebut. Yang kedua ada integrasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Manajemen proyek harus menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan dampak jangka panjang, yang mana penggunaan energi atau sumber daya tertentu harus tetap dipertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat di masa depan. Yang ketiga ada menggunakan income bukan menghabiskan capital. Sustainability berarti menggunakan hasil dan manfaat sumber daya tanpa menghabiskan sumber daya utama yang tidak dapat diperbarui. Misalnya, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengancam keberlangsungan generasi mendatang. Yang keempat, ada perspektif lokal dan global. Putusan dalam proyek tidak hanya berdampak pada lingkungan lokal, yang mana mereka dapat mempengaruhi lebih luas secara global. Oleh karena itu, pengelola proyek harus mempertimbangkan dampak proyek terhadap pasar internasional, lingkungan global, dan masyarakat luas. Yang kelima, ada nilai dan etika. Sustainability berkaitan dengan nilai dan etika dalam pelaksanaan proyek. Manajer harus memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan standar etika serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan setiap keputusan yang diambil. Yang keenam, ada transparansi dan akuntabilitas. Transparansi memungkinkan semua pemangku kepentingan memahami dampak proyek dan dapat membantu organisasi bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Yang ketujuh, ada partisipasi stakeholder, yang mana sustainability itu menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, seperti dialog dan kerjasama antar organisasi proyek dan para stakeholder agar solusi yang dihasilkan dapat diterima bersama. Dan yang kedelapan, ada pengurangan resiko. Risiko proyek tidak hanya mencakup risiko finansial, namun juga risiko sosial dan lingkungan. Organisasi harus mempertimbangkan berbagai jenis risiko agar tidak menimbulkan dampak negatif yang besar di masa depan. Dan yang terakhir ada eliminasi pemborosan. Sustainability juga berkaitan dengan upaya mengurangi pemborosan dalam proyek. Pemborosan tersebut dapat seperti waktu yang terbuang, sumber daya yang tidak dapat digunakan secara optimal, pengujian tidak lengkap, kesalahan produk, dan kebutuhan proyek yang tidak diperlukan. Maka tim proyek harus mengevaluasi proses kerja mereka agar penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Baik, saya akan menjawab pertanyaan question pertama. Pertanyaannya, apa manfaat utama dari melakukan analisis skop proyek secara komprehensif? Jadi jawabannya, manfaat utama dari analisis skop proyek yang komprehensif itu adalah memberikan kejelasan tentang tujuan proyek, batasan pekerjaan, serta tanggung jawab setiap pihak. Dengan skop yang jelas, tim proyek itu dapat menghindari kesalahpahaman, mengontrol biaya, dan juga waktu proyek, serta memastikan bahwa semua aktivitas proyek itu benar-benar mendukung tujuan yang ingin dicapai. Dalam kasus Boeing Virtual Fence, kurangnya pengelolaan skop yang jelas menyebabkan proyek menjadi terlalu kompleks, sulit diintegrasikan, serta mengalami pembengkakan biaya dan juga keterlambatan jadwal. Nah, jadi pada kasus Boeing Virtual Fence atau proyek SBI Net ini, kegagalan proyek itu lebih disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan pengendalian proyeknya, bukan hanya karena masalah manajemen ruang lingkupnya. Nah, jadi argumen untuk yang pertama ini, pengawasan dari pemerintah terhadap proyek itu kurang efektif. Jadi Boeing sebagai kontraktor utama diberikan kewenangan yang sangat besar untuk mengelola proyek, termasuk menentukan sistem teknologi yang digunakan dan mengelola berbagai kontraktor lain yang terlibat. Nah, untuk argumen kedua, jadi itu proyek ini memilih tingkat kompleksitas yang sangat tinggi karena melibatkan banyak teknologi seperti radar, sensor, kamera, serta menara pengawas yang harus diintegrasi dalam satu sistem keamanan perbatasan. Nah, selain itu, proyek ini juga melibatkan lebih dari 100 subkontraktor, sehingga koordinasi menjadi sangat sulit tanpa sistem kontrol proyek yang kuat. Berbagai masalah teknis dan operasional menjadi sulit untuk dikendalikan. Jadi akibatnya itu proyek mengalami keterlambatan, peningkatan biaya yang besar, serta sistem yang tidak berfungsi sesuai harapan. Karena hasil yang dicapai tidak efektif, akhirnya proyek SBI Net ini dihentikan oleh pemerintah.
Nah, jadi pelajaran dari kasus ini tuh kita dapat memahami bahwa pengawasan dan kontrol proyek yang kuat sangat penting, terutama pada proyek besar yang melibatkan teknologi kompleks dan banyak pihak. Berdasarkan case study 5.1 Boeing's Virtual Fence, terdapat beberapa pelajaran penting dari kegagalan proyek tersebut, yang mana 3 pelajaran utama dapat kita ambil seperti menetapkan ruang lingkup proyek yang jelas dan realistis, yang mana salah satu penyebab utama dari kegagalan proyek tersebut adalah ruang lingkup proyek yang terlalu kompleks dan ambisius, yang mana jika pembangunan tembok perbatasan dilakukan, proyek harus dimulai dengan perencanaan yang realistis, ruang lingkup yang jelas, dan implementasi bertahap agar risiko teknis dapat diminimalkan. Dan yang kedua ada memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas proyek. Dalam kasus Boeing tersebut, Boeing diberi kewenangan besar dalam menentukan ruang lingkup, mengelola subkontraktor, dan melaporkan perkembangan proyek. Struktur manajemen yang bertindak dapat memicu kebingungan, tanggung jawab, serta memudahkan terjadinya pembengkakan biaya dan keterlambatan proyek, yang mana adanya mekanisme pengawasan yang ketat, transparansi laporan proyek, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Dan yang terakhir ada Dan yang ketiga ada mengendalikan biaya dan jumlah kontraktor secara efektif. Pada proyek tersebut terlibat ada lebih dari 100 subkontraktor, yang mana koordinasi menjadi sangat kompleks dan biaya proyek meningkat secara drastis. Biaya awalnya diperkirakan hanya 1,1 miliar dolar meningkat menjadi hingga miliaran dolar. Maka dari itu, proyek tembok perbatasan dilaksanakan, pemerintah perlu memastikan pengendalian biaya yang ketat, jumlah kontraktor yang terkelola dengan baik, dan sistem koordinasi yang efektif agar proyek tidak mengalami pembengkakan biaya dan keterlambatan proyek.